sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hormon tanaman pada tumbuhan. Hormon tanaman adalah senyawa-senyawa organik tanaman yang dalam konsentrasi yang rendah mempengaruhi proses-proses fisiologis. Proses-proses fisiologis ini terutama tentang proses pertumbuhan, diferensiasi, dan perkembangan tanaman. Hormon tanaman kadang-kadang juga disebut fitohormon, tetapi istilah ini lebih jarang digunakan. Istilah hormon ini berasal dari bahasa Gerika yang berarti pembawa pesan kimiawi atau chemical messenger, yang mula-mula dipergunakan pada fisiologi hewan. Dengan perkembangannya pengetahuan biokimia dan dengan majunya industri kimia, maka ditemukan banyak senyawa-senyawa yang mempunyai pengaruh fisiologis yang serupa dengan hormon tanaman. Senyawa-senyawa sintetik ini pada umumnya dikenal dengan nama zat pengatur tumbuhan tanaman atau JPK, nama lainnya yaitu Plant Growth Regulator. Pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan dikendalikan beberapa golongan zat yang secara umum dikenal sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon. Penggunaan istilah hormon sendiri menggunakan analogi fungsi hormon pada hewan, dan sebagaimana pada hewan, hormon juga dihasilkan dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam sel. Beberapa ahli berkeberatan dengan istilah ini karena fungsi beberapa hormon tertentu tumbuhan atau hormon endogen dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan dapat diganti dengan memberikan zat-zat tertentu dari luar. Misalnya dengan penyemprotan, hormon eksogen diberikan dari luar sistem individu. Mereka lebih suka menggunakan istilah zat pengatur tumbuhan atau dalam bahasa Inggrisnya Plant Growth Regulator. Selanjutnya untuk materi yang kedua ada jenis-jenis hormon pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama adalah auksin. Auksin ialah hormon tumbuhan yang menstimulasi atau menghambat pembelahan sel dan pemanjangan. Bergantung pada jaringan target, istilah auksin digunakan untuk zat kimia apapun yang mendorong pemanjangan koleoptil, walaupun auksin memiliki fungsi ganda pada tumbuhan berbunga. Auksin ilmiah pada tumbuhan adalah asam indoleacetat atau indoleacetic acid. Yang kedua ada sitokinin. Sitokinin tumbuhan terbentuk di akar dan bergerak melalui xilem ke tunas, tempat hormon menginduksi pembelahan sel di meristem apikal. Hormon tersebut juga melepaskan tunas lateral dari dominasi apikal dan menghambat proses penuaan normal di daun. Sitokinin merupakan kelompok hormon yang merangsang pembelahan sel pada tumbuhan. Sitokinin berinteraksi dengan auksin untuk menentukan diferensiasi jaringan-jaringan meristematik. Sitokinin diperlukan untuk pembentukan organel-organel semacam kloroplas dan mungkin berperan dalam perbungaan. Yang ketiga ada giberelin. Sekitar tahun 1920, beberapa ahli Jepang menyelidiki suatu penyakit cendawan pada bibit padi. Penyakit ini menyebabkan elongasi batang padi. Diketahui bahwa cendawan yang menyebabkan penyakit tersebut adalah Gibberella fujikiroi. Pada tahun 1926, Kurosawa mendapatkan bahwa cendawan tersebut mengeluarkan suatu zat ke dalam kultur media yang jika diberikan kepada tanaman, padi sehat akan memberi gejala penyakit yang sama. Zat tersebut diberi nama Gibberellin A. Ternyata dapat juga menyebabkan perpanjangan batang pada berbagai tanaman. Selanjutnya ada brasinosteroid. Brasinosteroid adalah steroid sehingga secara kimiawi menyerupai kolesterol dan hormon-hormon seks pada hewan. Hormon tersebut menginduksi pemanjangan dan pembelahan sel pada segmen-segmen batang. Selanjutnya ada asam absisat. Pada tahun 1960-an, sekelompok peneliti yang mempelajari perubahan-perubahan kimia yang terjadi sebelum dormansi kuncup dan absisi daun pada pohon meranggas, dan sebuah tim lain yang menyelidiki perubahan-perubahan kimia yang terjadi sebelum absisi buah kapas, mengisolasi senyawa yang sama yaitu asam absisat atau absisic acid atau ABA. Ironisnya,
Aba tidak lagi dianggap memiliki peran utama dalam dormansi kuncup atau absisi daun. Namun aba sangat penting dalam fungsi-fungsi yang lain. Tidak seperti hormon-hormon perangsang pertumbuhan lain, aba memperlambat pertumbuhan. Aba sering kali bekerja antagonis terhadap hormon-hormon pertumbuhan, dan rasio aba terhadap suatu atau lebih hormon pertumbuhan menentukan hasil fisiologis akhir. Dan yang terakhir ada etilen. Etilen adalah hormon yang unik karena terdapat dalam wujud gas, bukan wujud cair. Etilen biasanya diasosiasikan dengan pematangan buah secara relatif cepat. Etilen dihasilkan oleh tumbuhan sendiri. Biasanya jika buah telah mencapai ukuran maksimumnya, hormon itu juga dapat ditambahkan secara eksternal oleh pengelola hasil panen agar terjadi pematangan buah, terutama jika buah tersebut sudah dipetik sewaktu masih hijau. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi dan peran-peran jenis hormon pertumbuhan pada tanaman. Kalau di garis besarkan itu ada 5 hormon pada tanaman yang mempunyai peran dalam pertumbuhan. Yang pertama itu adalah auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberelin, dan yang keempat ada asam absisat, yang terakhir ada etilen. Untuk lebih jelasnya, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama ada auksin. Fungsi utama dari auksin yaitu mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar, perkembangan buah, dominasi apikal, fototropisme, dan geotropisme. Tempat dihasilkan dan lokasinya pada tumbuhan itu ada di meristem apikal, tunas ujung, daun muda, embrio dalam biji. Yang kedua ada sitokinin. Fungsi utama sitokinin yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan dan menunda penuaan. Tempat dihasilkan dan lokasinya pada tumbuhan itu terletak pada akar, embrio, dan buah, berpindah dari akar ke organ lain. Yang ketiga, ada giberelin. Fungsi utamanya mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang, dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Tempat dihasilkan dan lokasinya pada tumbuhan itu ada di meristem apikal, tunas ujung dan akar, daun muda, embrio. Yang keempat ada asam absisat. Fungsi utamanya yaitu menghambat pertumbuhan, merangsang penutupan stomata pada waktu kekurangan air, mempertahankan dormansi. Untuk tempat dihasilkan dan lokasinya pada tumbuhan ada di daun, batang, akar, buah berwarna hijau. Yang terakhir ada etilen. Fungsi utamanya adalah mendorong pematangan, memberikan pengaruh yang berlawanan dengan beberapa pengaruh auksin, mendorong atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun, batang, dan bunga. Tempat dihasilkan dan lokasinya pada tumbuhan itu ada di buah yang matang, buku pada batang, daun yang sudah menua. Selanjutnya, saya akan melengkapi materi mengenai fungsi dan peran hormon pertumbuhan pada tanaman. Seperti halnya hewan, tumbuhan memproduksi ZPT dalam jumlah yang sangat sedikit. Akan tetapi, jumlah yang sedikit ini mampu mempengaruhi sel target. ZPT menstimulasi pertumbuhan dengan memberi isyarat kepada sel target untuk membelah atau memanjang. Beberapa ZPT menghambat pertumbuhan dengan cara menghambat pembelahan atau pemanjangan sel. Sebagian besar molekul ZPT dapat mempengaruhi metabolisme dan perkembangan sel-sel tumbuhan. ZPT melakukan ini dengan cara mempengaruhi lintasan sinyal transduksi pada sel target. Pada tumbuhan seperti halnya pada hewan, lintasan ini menyebabkan respon selular seperti mengekspresikan suatu gen, menghambat atau mengaktifasi enzim, atau mengubah membran. Pengaruh dari suatu ZPT bergantung pada spesies tumbuhan, situs aksi ZPT pada tumbuhan, tahap perkembangan tumbuhan, dan konsentrasi ZPT. Satu ZPT tidak bekerja sendiri dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada umumnya, keseimbangan konsentrasi dari beberapa ZPT lah yang akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada umumnya, hormon mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan mempengaruhi pembelahan sel, perpanjangan sel, dan diferensi sel. Beberapa hormon juga menengahi respon fisiologis berjangka pendek dari tumbuhan terhadap stimulus lingkungan. Setiap hormon mempunyai efek ganda tergantung pada tempat kegiatannya, konsentrasinya, dan stadia perkembangan tumbuhan.
Hormon tumbuhan diproduksi dalam konsentrasi yang sangat rendah, tetapi sejumlah kecil hormon dapat membuat efek yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan organ suatu tumbuhan. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa sinyal hormonal hendaknya diperjelas melalui beberapa cara. Suatu hormon dapat berperan dengan mengubah ekspresi gen, dengan mempengaruhi aktivitas enzim yang ada, atau dengan mengubah sifat membran. Beberapa peranan ini dapat mengalihkan metabolisme dan perkembangan sel yang tanggap terhadap sejumlah kecil molekul hormon. Lintasan transduksi sinyal memperjelas sinyal hormonal dan meneruskan ke respon sel spesifik.